kita mementingkan orang lain lalu kita melupakan diri sendiri. Tidak. Kebahagiaan diri kita sendiri adalah ketika ada perjumpaan dengan Allah. Lebih dulu untuk mencintai diri sendiri baru mencintai orang lain atau gimana nih? Dari awal memang memiliki attachment atau kelekatan yang secure atau secure, aman gitu ya. Memang penelitiannya menunjukkan bahwa di kemudian harinya dia juga akan berkembang menjadi seseorang yang memberikan secure attachment kepada orang lain. Shalom warga Jambu, akhirnya kita ketemu lagi di podcast Jambu Talk yang ke-7. Dan sekarang kita ditemani oleh dua buah narasumber yang cantik-cantik sekali. Di sini bisa dilihat ada Inang Pendeta Kori Pangaribuan. Halo Inang, shalom. Shalom Melis. Dan di sini kita juga ditemani oleh Kamelisa Mangunso. Halo warga Jambu. Iya, dan Kak Meleksa di sini sebagai untuk kita bisa perbandingan nih, ada Inang Pendeta Kori dari sisi kekristenan selaku pendeta, dan juga di sini kita akan perbandingkan juga dengan Kak Mel dari sisi psikologis. Beliau ini merupakan jemaat di Week 1 dan aktif melayani di kelas psikologi di HKBP Menteng gitu. Oke, sekarang kita lagi mau diskusi tema yang lagi hot banget akhir-akhir ini mengenai apa yang duluan, cinta diri atau cinta sesama. Jadi banyak banget fenomena saat ini ya teman-teman, dimana memang mungkin kita jadinya sulit atau bingung gitu memprioritaskan apakah kita perlu memprioritaskan orang lain atau diri kita sendiri dulu gitu. Yang mana lebih dulu kita cintai gitu. Nah di sini kita akan bersama dengan dua narasumber membedah lebih dalam, kita kupas bersama-sama kira-kira bagaimana sih sebenarnya konsep dari mengasihi itu sendiri, dan juga sebenarnya bagaimana kita memprioritaskan orang lain dan memprioritaskan diri kita sendiri begitu. Oke, kalau gitu mungkin kita akan mulai untuk pembahasan kita mungkin dari fenomena paling awal yang sering ada di akhir-akhir ini. Kalau misalnya banyak sekali nih Kamel dan Inang Kori slogan-slogan kayak put yourself first gitu atau protect your peace gitu, dimana memang kesannya itu dia supaya kita itu bisa menjaga diri kita dulu atau memenuhi kebutuhan kasih sayang diri kita dulu sebelum kita akhirnya berani mengasihi orang lain atau memberikan kasih terhadap orang lain. Karena makanya akhir-akhir ini kan cenderung muncul toxic relationship di mana kita nggak tahu nih mau menaruh seberapa banyak kasih sayang ke diri kita sendiri dan ke orang lain, itu porsinya seperti apa. Nah mungkin aku mau tanya dulu ke Kamel dulu yang dari sisi psikologisnya untuk ngelihat fenomena-fenomena ini gitu ya. Kira-kira menurut Kamel sebenarnya mencintai diri itu seperti apa? Mencintai diri sebenarnya kalau dari sisi psikologi sih kita mencintai diri itu berhubungan dengan penerimaan diri, gitu ya. Penerimaan diri, karena ketika kita menerima diri kita, pasti dengan sendirinya kita juga mencintai diri kita. Nah, kalau ada satu teori di psikologi oleh Carl Rogers, dia bilang unconditional positive regard. Jadi dia bilang gini, kalau misalnya kita mencintai diri, itu mencintai diri tanpa syarat. Jadi kita mencintai diri kita dengan segala kelebihan maupun kelemahan. Tetapi tidak dilebihkan, tidak dikurangi juga. Jadi penerimaan diri yang sebenarnya realistis. Gitu ya, penerimaan diri yang realistis bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelebihan, kita memahami itu, tetapi tidak berlebihan juga sampai mungkin jadi terlalu mencintai dan terlalu membanggakan diri. Tapi tidak mengurangi juga sehingga membuat kita jadi minderan, gitu ya. Jadi mencintai diri dengan segala kekurangan dan kelebihan secara realistis, dan ketika kita bisa memahami ini, akhirnya kita jadi tanpa syarat gitu. Kita tidak mencintai diri jika kita berhasil, mencintai diri apabila kita berhasil mencapai target misalnya. Kita tanpa syarat, karena kita paham bahwa diri kita bukan sosok yang memiliki semua kelebihan saja, tapi kita juga punya kekurangan dan keterbatasan. Oke. Itu cukup lekat ya secara teori ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Inang Kori ini, kalau dari sudut pandang Inang pribadi mungkin yang boleh berbasis dari Alkitab sendiri gitu. Kalau misalnya mencintai diri itu seperti apa Inang? Hal yang menarik sekali, podcast ini juga
dilingkupi oleh minggu kita. Minggu kita ini memelihara diri di dalam kasih Allah. Dan kita boleh diingatkan juga bahwa kasih Allah lah yang melingkupi kasih kita. Jadi ketika kita boleh mengasihi diri sendiri dan kita juga boleh mengasihi sesama, itu bukan hanya relasi yang sama begitu, tetapi relasi yang di dalamnya adalah relasi iman kepada Allah. Maka kita sering sekali diteguhkan atau kita sering sekali boleh melihat di dalam Injil bahwa hukum yang utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Percayalah kepada Allahmu dengan segenap hatimu. Ini ingin menguatkan kepada kita untuk setiap tindakan, setiap keputusan, setiap pemikiran ataupun cara kita boleh berelasi dengan orang maupun kepada diri sendiri, kiranya itu memiliki dasar yaitu kepada Allah. Kasih kepada Allah atau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, menopang kita, mengasihi diri sendiri, dan menopang kita juga untuk boleh secara alami, secara terdorong begitu kira-kira untuk boleh melakukan kasih yang demikian kepada sesama. Jadi kasih yang kita boleh bahas sekarang dalam sudut pandang saya sendiri, yang saya juga boleh melihat dari pandangan Kak Mel begitu, bahwa kasih yang kita bahas bukan cuma sekedar relasi, tapi kasih yang kita bahas adalah dorongan dari rasa syukur kita karena kita telah memiliki kasih di dalam Allah. Oke. Sebenarnya ini menarik sekali untuk kita bahas juga lebih dalam ya teman-teman, mungkin lebih bagaimana ke konsep mengasihi Allah terhadap kita seperti apa, dan juga nanti hingga batasan-batasan gimana kita bisa memberikan kasih itu ke orang lain sebesar apa supaya tidak menjadi toksik atau mungkin terlalu berlebihan gitu. Tapi mungkin aku mau lanjut dulu tentang dengan adanya di masa modern ini ya. Kalau misalnya banyak banget tren yang memang karena mungkin menurut aku menyadarkan masyarakat masa kini bahwa pentingnya untuk memperhatikan diri sendiri gitu. Jadinya kerja pun jadinya mulai memikirkan self healing gitu, berelasi pun akhirnya memikirkan ada yang namanya me time, maksudnya mulai memikirkan yang dibutuhkan oleh diri gitu. Mungkin aku mau tanya juga ke Kamel dulu, kira-kira kenapa di masa modern ini akhirnya banyak orang yang aware atau mulai sadar mengenai self love atau healing ini. Jadi kenapa fenomena sosial ini muncul gitu ya? Betul. Mungkin sebenarnya dari dulu tuh udah ada ya. Maksudnya konsep bahwa kalau lelah istirahat itu kan sudah ada dari zaman dulu. Bahkan saya yakin di Alkitab juga ada ya, Nang. Tetapi memang makin ke sini mungkin karena kemajuan teknologi juga, lalu kemudian persaingan juga makin meningkat gitu. Sekarang kan kita nggak cuma bersaing sama orang, kita bersaing sama AI sekarang, betul, ya kan? Betul. Jadi dengan adanya kemajuan seperti ini, sebenarnya di lain hal juga meningkatkan kompetisi gitu ya. Dan ketika kompetisi semakin meningkat, mungkin yang makin banyak orang juga merasa lelah, merasa capek, merasa stres, sehingga mereka semakin menyadari bahwa pentingnya self healing tersebut tadi gitu. Tapi sebenarnya sih menurut saya dari dulu tuh juga ada, tapi mungkin sekarang lebih lagi, dan memang dengan kemajuan sosial media membuat itu juga jadi lebih tersiar lagi gitu ya. Dalam arti istilahnya satu influencer membuat materi mengenai self healing, yang lain kemudian akan memahami, dan ya akhirnya memang lebih tersiar dan orang-orang menjadi lebih aware lagi betapa pentingnya memperhatikan diri sendiri, terutama ketika hidup lagi capek atau lagi bebannya lagi berat, burnout gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya untuk Inang Kori nih, kira-kira konsep self love ini kan kalau tadi sebelumnya Inang sempat mention itu berkaitan dengan bagaimana hukum Tuhan yang pertama bahwa kasihilah Tuhan dulu begitu. Nah apakah konsep self love ke mencintai diri ini itu sejalan dengan ajaran Alkitab? Memang ada pergeseran ya, Nang. Ada pergeseran bagaimana memandang Alkitab lalu diambil untuk memandang dirinya sendiri. Jadi seolah-olah membenarkan apa yang ingin dia lakukan untuk boleh disahkan atau dimaklumi oleh orang lain. Sehingga self love
boleh dikatakan juga sebagai cara mengasihi, tapi self love yang seperti apa begitu, mengasihi diri sendiri seperti apa. Terkadang malah mengasihi diri sendiri ini jatuh kepada egoisme, jatuh kepada mementingkan diri sendiri, individualis begitu, sehingga terkadang yang terjadi bukan kasih, tapi yang terjadi adalah rasa kepentingan, rasa mementingkan diri sendiri melebihi atau sehingga berdampak kepada relasi kepada orang lain. Dan itu juga terjadi di masyarakat modern. Tentu Inang Melisa dalam sisi psikolog melihat pergeseran itu ya Inang. Dan juga saya juga merasakan bahkan di tengah-tengah gereja, dalam relasi pemuda, pemudi, sekolah minggu, remaja, bahkan orang tua atau ama ina juga kasihnya sudah mulai ada pergeseran, memandang segala sesuatu dalam mata individu, kira-kira demikian. Bahwa bagaimana diri terasa nyaman, bagaimana diri boleh lebih terlihat atau lebih memang kita semua senang dihormati, kita semua senang dipuji, kita semua senang untuk dirasakan kehadirannya. Tetapi terkadang hal itu membuat kita menjadi powernya untuk harus dihormati, harus disayangi, harus menjadi lebih inti, harus menjadi lebih terlihat, mengurangi hidup komunal, menghilangi hidup setara dengan yang lain. Sehingga kata self love ini adalah kata yang positif kalau dipandang dengan benar. Terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita yang hidup secara komunal, hidup secara publik bersama-sama dengan jemaat, pandangan kasih ini bergeser. Sehingga yang terjadi adalah bukan hidup seperti yang dikatakan di Filipi ya, Filipi mengatakan hiduplah dengan penuh kasih secara jemaat, secara publik, bersama-sama begitu. Tetapi yang terjadi tidak lagi hidup dalam kasih secara bersama, tetapi kenyamanan diri sendiri dengan menyatakan kata self love, mementingkan diri sendiri dengan kata mencintai diri sendiri. Sehingga kita lupa untuk memandang sekitar, kita lupa untuk keberadaan kita bersama dengan orang lain, keberadaan remaja, pemuda, bahkan kita satu dengan yang lain bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di tengah-tengah gereja, masyarakat atau yang luas. Jadi saya tidak salah dengan self love, saya tidak salah dengan mengasihi diri sendiri. Tetapi pandangannya itu apakah benar-benar kita lihat dalam pandangan komunal secara jemaat, secara bersama, atau kita ingin menonjolkan kepentingan diri sendiri dan egoisme. Kalau hal yang terjadi adalah egoisme, maka itu adalah penyimpangan. Saya merasa demikian, kesalahan dalam memandang self-love. Tapi jika self-love membantu kita untuk boleh memandang diri kita duduk bersama, setara, secara komunal, secara publik, bersama dengan jemaat yang lain, nah itulah self-love yang baik. Itulah self-love yang benar-benar memperlihatkan kasih yang hidup di dalam dirinya terpancar kepada orang-orang di sekitar. Kira-kira begitu. Bentuk-bentuk self love berarti yang bisa dianggap baik. Kira-kira itu yang kayak gimana ini? Maksudnya pola pengimplementasiannya kan kalau misalnya tadi Kak Mel sempat mention itu ketika kita menerima diri, kelebihan dan kekurangan kita secara realistis dan juga tanpa berlebihan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya secara kekristenan tadi kan sempat ada juga mention tentang secara bersama-sama kita bersosial di kategorial kita gitu, di kita juga pelayanan di gereja dan lain sebagainya gitu, dan juga besar peran kasih Allah gitu. Nah sebenarnya nilai self love yang diizinkan kalau secara alkitabiah itu seperti apa ini? Kalau bicara soal self love atau kasih itu kompleks. Tapi dalam minggu ini saya banyak dan saya mendapatkan satu perenungan yang sangat baik dalam topik memelihara diri dalam kasih Allah. Epistel yang kita boleh baca, epistel kita saya ingat dulu ya, di Imamat 20 ayat, mungkin boleh dibantu Imamat 19 ayat ke-14. Imamat 19 ayat ke-14 itu epistel kita pada minggu ini yang menuntun kita untuk melihat. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Saya cukup dulu sampai di situ, saya ulangi.
Oke. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, jangan kau taruh batu sandungan. Boleh mengerti maksudnya? Ini Alkitab yang menulis dan saya merasa bahwa hebat ini tulisan ini dalam memandang kasih. Bahwa janganlah kau kutuki orang tuli, sederhana sekali. Orang tuli kalau kita kutuk, dia mendengar. Nggak dengar. Dia nggak dengar ya. Tapi kita nggak boleh mengutuk orang tuli, meskipun dia nggak dengar. Kemudian, di depan orang buta, jangan kau taruh batu sandungan. Orang buta tahu nggak kalau kita taruh ada batu sandungan di depannya? Dia nggak tahu. Tapi meskipun dia tidak tahu, meskipun misalnya kita boleh dalam hukum, kalau ada orang merasa tersakiti, misalnya saya menyakiti Elis, Elis bisa melaporkan saya karena pencemaran nama baik. Artinya, kalaupun saya menaruh batu sandungan, saya tidak akan dihukum karena saya menaruh batu sandungan kepada orang buta. Dia kan nggak tahu saya. Tapi meskipun saya tidak dihukum, saya tidak boleh menaruh itu. Itu kasih. Pandangan kasih bukan hanya sekedar dampak kepada orang lain. Pandangan kasih ada di ayat selanjutnya. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi kasih itu mendorong kita untuk taat kepadanya dan mendorong kita untuk hidup di dalam kehendaknya dan berelasi baik di dalam perbuatan-perbuatan yang diketahui oleh orang, tidak diketahui oleh orang, kita maklumi atau tidak kita maklumi. Kasih itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ukurannya apa? Ukurannya tentu hati kita tahu. Ukurannya hati kita tahu. Hati kita tahu kok kalau kita misalnya mengejek orang atau hati kita tahu kok kalau misalnya kita memberi barang, cocok nggak sih sama kita? Kita pasti menilai dan kita tahu. Lalu barang yang sama juga kita tes ke orang lain. Bagus nggak sih buat dia? Artinya apa? Kalau barang itu tidak cocok kepada kita, mengapa kita berikan kepada orang lain? Dari ukuran yang demikian aja, kita bisa melihat bahwa apa yang kita beri kepada orang lain, apa yang kita beri kepada diri kita, itu semua memperlihatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan tentang orang tersebut. Makanya makanan yang kita makan, obat pahit ya, tapi kita minum. Karena apa? Karena menyehatkan. Tapi permen manis ya, kita senang, tapi terkadang ada waktunya itu akan membuat kita sakit. Artinya sederhana adalah apa yang kita berikan kepada orang, taruhkanlah itu di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang kita berikan kepada diri kita taruhkanlah itu di dalam ketakutan atau cara kita taat kepada Tuhan. Sehingga clear semua. Kita taat kepada Tuhan dan kita tahu mengendalikan secara alami diri kita dan hidup juga berdampingan dengan orang lain secara alami. Karena dasarnya adalah hidup di dalam Tuhan. Kira-kira demikian. Oke, baik. Cukup kompleks sebenarnya kalau misalnya dari sisi kekristenan ya mengenai self love ini. Oke, di sini kita sempat ada riset sedikit mengenai beberapa ayat Alkitab yang memang sifatnya itu mungkin cukup cukup menunjukkan bagaimana adanya konsep selflessness atau bagaimana mengosongkan diri atau penyangkalan diri yang ada di Alkitab gitu. Nah, seperti di Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Serta juga di sini ada di Filipi 2 ayat 3b, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Itu sebenarnya jadinya kan kalau mungkin mungkin dibayangkan itu seperti misalnya mangkuk gitu. Mangkuk yang dimiliki, apakah mangkuk kita dengan mangkuk orang lain itu sama atau tidak begitu. Karena yang ingin kita lihat apakah gimana cara kita memberi ke diri kita sendiri dan juga kita memberi ke orang lain gitu dengan taraf yang sama gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya lebih ke ketika kita memberikan kasih atau kita mau memberikan perhatian, kan kalau di Alkitab dibilang kita lebih utamakan orang lain, berarti harusnya kita mengisi kekosongan mangkok yang kosong yang di orang lain dulu gitu. Nah, jadi yang mana lebih dulu dan seberapa besar yang diberikan? Kalau sebelumnya dari konsep yang Inang Kori berikan itu kan lebih mengarah ke besar yang sudah Tuhan berikan, berarti besar yang kita terima, berarti besar juga yang kita berikan ke sesama gitu. Nah, itu mungkin yang agak menjadi pertanyaanku lebih mengarah kepada bagaimana melihat porsinya begitu. Bagaimana melihat porsinya sehingga kita bisa tidak jadinya misalnya diinjak-injak oleh orang lain gitu. Karena kita misalnya ketahuan nih orangnya baik sekali nih
bisa kita manfaatkan dan lain sebagainya begitu. Nah, mungkin dari beberapa ayat yang tadi aku sempat bacakan itu kan lebih mengarah bagaimana mengosongkan diri gitu ya. Nah, kira-kira mungkin aku mau tanya dulu ke Inang Kori dari bagaimana Yesus sendiri bilang untuk menyangkal diri dan memikul salib juga, bagaimana ada yang tulisan yang lebih utama untuk menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Bagaimana sebenarnya konsep love yourself dulu ini apakah bertentangan dengan ajaran ini? Gitu. Maksudnya dari ayat ini dengan pemahaman self love ini apakah bertentangan? Bagaimana cara menafsirkan yang tepat sebenarnya dari ayat ini gitu, dari menyangkal diri dan mengutamakan orang lain di konteks kehidupan modern tanpa menghilangkan kasih terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih. Karena di sini ada psikolog juga ya, psikolog kita ya. Saya melempar ke Inang. Tapi pertanyaannya saya sederhanakan, Inang. Kalau dalam pandangan psikolog itu, dalam pandangan Inang, begitu dalam keilmuan Inang, jadinya saya lebih begini, kayaknya nggak baik Kristen itu ya Inang, karena selalu saja mengasihi orang, melupakan diri sendiri. Kira-kira kalau demikian kan terlihat seperti utama itu perbuatan baiknya kepada orang lain, lalu perbuatan kepada diri sendiri tidak ada. Menurut Inang, bagaimana kalau pandangan yang demikian? Berbuat baik atau mengasihi orang lain, apakah ada dampaknya kepada diri sendiri atau diri sendiri terlalu dibaikin? Apakah ada dampaknya dari orang lain? Itu sebenarnya keduanya menurut Inang bagaimana? Sebenarnya kalau dari psikologi sih justru ketika kita memahami diri sendiri, ketika kita mencintai diri sendiri dengan otomatis kita juga akan mencintai orang lain, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang terpisah, bisa dipisah-pisahin atau dikotak-kotakin. Dan maaf aku potong. Ada juga orang yang bilang gini, aku merasa senang kalau aku udah memberi. Ada dia merasa bahwa dirinya akan berbuah begitu, akan punya nilai kalau dia itu melakukan sesuatu kepada orang lain. Betul. Jadi dia seimbang. Ketika dia berbuat baik sama orang lain, nilai dirinya bertambah dan orang lain juga bertambah. Itu bagaimana? Karena kan dia merasa dirinya kemudian bisa melakukan sesuatu buat orang lain, dan itu pasti memberikan semacam self fulfilling sendiri gitu, perasaan yang ada kepuasan tersendiri. Pada dasarnya karena kalau psikologi itu human behavior ya, kita mempelajari perilaku manusia, dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi memang konsep dalam psikologi ya, ketika kita hidup dengan lingkungan juga, dan kita nggak bisa mengotak-otakan ini aku dulu sendiri, ini lingkungan. Itu semua adalah sesuatu hubungan yang saling mempengaruhi. Yang aku bilang tadi, kalau kita udah memahami atau mencintai diri sendiri, sebenarnya dengan otomatis kita juga akan mencintai orang lain. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik bahwa kita adalah sebuah pribadi yang tidak sempurna, punya kelebihan dan kekurangan, dengan demikian juga kita akan memahami bahwa orang lain juga punya pribadi yang seperti itu, punya kelebihan dan kekurangan. Dan otomatis sebenarnya kalau agak menyambung sama yang tadi ya ngomongnya, kita kemudian akan menghargai dan respect sama orang lain dengan sendirinya gitu, karena kita paham bahwa mereka seperti halnya kita punya kelebihan dan kekurangan, seperti halnya kita merasa diri kita berharga walaupun punya kelemahan, kita juga harusnya memahami bahwa orang lain walaupun mereka punya kelemahan, mereka berharga. Karena itu memang keterlibatan seorang manusia dalam lingkungan sosialnya sangat penting. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan ada beberapa orang ketika dia melakukan banyak hal buat lingkungan, dia justru merasa bahagia. Padahal sebenarnya bukan padahal, tapi maksudnya kita ngelihat gini aja ya, misalnya aku bantu kamu, aku bantu Alice, terus habis itu Alice biasanya bilang apa kalau dibantu? Terima kasih. Kamu bilangnya gini nggak? Makasih ya, gitu nggak? Enggak ya, kamu senyum kan? Sesimpel itu aja. Ngelihat orang tersenyum, hati kita juga kemudian langsung bahagia gitu ya, kayak senyum, gitu ya. Jadi itu memang pasti akan saling mempengaruhi, dan kita memang pasti akan dipengaruhi oleh lingkungan sih, sebenarnya. Nah, kembali lagi ke situ, benar banget Inang. Saya juga melihat bahwa pengenalan akan diri sendiri menuntun kita untuk boleh berelasi baik. Nah, masuk tadi ke ayat yang Elis bilang. Elis bilang ayatnya boleh diulangi?
Yang pertama dari Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke. Ini ingin menguatkan kita bahwa hidup di dalam Allah seolah-olah kita mementingkan orang lain, lalu kita melupakan diri sendiri. Tidak. Kebahagiaan diri kita sendiri adalah ketika ada perjumpaan dengan Allah. Maka adapun hal yang demikian itu tidak kita pandang sebagai sesuatu hal yang kita topang sendiri, kita bawa sendiri, lalu kita seperti menderita sendiri, tapi kalau di depan orang tuh kita bahagia. Jadi di luar dia bahagia, rupanya ketika sendiri dia merasa bahwa aku menanggung semuanya sendiri, aku memikul semuanya. Tidak dipandang secara demikian, tetapi seperti yang Inang katakan, kita sudah clear dengan itu. Clearnya itu di mana? Di dalam perjumpaan dengan Allah. Lalu bagaimana perjumpaan dengan Allah? Harus melihat Yesus kah? Bukan. Ya benar, kita melihat Yesus, hidup di dalamnya dan mengikuti kehendaknya, tetapi kita diperjumpakan selalu di dalam peribadahan kita. Kita diperjumpakan selalu di dalam firman-Nya, dan firman-Nya inilah yang menuntun kita untuk clear di dalam itu semua. Ketika kita beribadah, maka jangan pandang ibadah sebagai rutinitas. Pandanglah ibadah sebagai perjumpaan untuk mengklirkan diri sendiri. Sehingga apapun bebanmu, apapun kekhawatiran, apapun keluh kesahmu, tidak kamu bawa sehingga kamu lupa bahwa memandang ibadah pun sebagai suatu rutinitas yang membosankan. Sehingga sudah lelah, lalu beribadah semakin lelah. Tapi bawalah peribadahanmu, doamu, perjumpaan itu adalah perjumpaan dengan Allah. Sehingga disitulah kamu ada titik menyerahkan semuanya kepadanya. Kepadanya adalah kepada Allah. Sehingga selesai dari perjumpaan itu kembali tadi pengosongan diri. Pengosongan diri artinya apa? Langsung plong begitu, tiba-tiba tidak mengingat, tidak. Tetapi memiliki metanoia, berubah cara memandang. Sehingga yang menurutku aku terbeban, menurutku aku tidak bisa tersenyum, menurutku aku tidak bisa memandang dia sebagai seorang sahabat karena pernah mengkhianatiku, menurutku aku tidak bisa lagi berpacaran karena mantanku banyak yang menyakiti hatiku, kira-kira demikian. Ya, ketika dia sudah berjumpa dengan Allah, ketika dia sudah clear dengan Allah yang begitu hebat di dalam kehidupannya dan dia bawa itu semua kepada Allah, di dalam perjumpaan itu dia memandang itu semua dalam metanoia, pandangan baru. Maka dia tersenyum, membantu dan hidup di dalam yang tadi itu menopang begitu, tidak dalam keadaan yang menderita tanpa ditopang, tapi keadaan yang sudah clear. Sehingga benar yang seperti Inang bilang, dia sudah mengenal dirinya sendiri. Kita tidak mengenal diri sendiri dengan sendiri, kita mengenal diri kita sendiri di dalam peribadahan atau perjumpaan dengan Allah. Sehingga perjumpaan dengan Allah lah yang membantu kita juga boleh ditopang, dibimbing, dituntun menjalani hari-hari kita. Sehingga orang yang beribadah adalah orang yang selalu mau diperbaharui. Jadi ibadah itu atau perjumpaan kita dengan Allah itu membantu kita juga untuk boleh kalau saya mengatakan melewati, tapi bukan melewati, menikmati, kira-kira demikian. Menikmati prosesnya, menikmati hari-harinya, menikmati penderitaannya. Saya pernah ada di momen yang demikian. Bahkan ketika berada di dalam keadaan yang sulit, udah sampai ketawain. Aduh, ini kesulitan apa lagi begitu. Ketawain aja, udah sampai di fase ya kayak ada hal yang seperti apa gitu. Ya, kita nikmati saja, ayo kita jalani hidup kita. Nah, kira-kira demikian. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ya saya memandang segala sesuatu itu akan saya lewati bersama dengan Tuhan, apapun itu. Nah, kira-kira cara menanggungnya itu tidak semengerikan pemahaman kita. Karena di dalam perjumpaan dengan Allah, menyerahkan hidup kepada Allah, penanggungan itu bukan kita, tapi penanggungan itu di dalam Yesus itu sendiri. Dan kita hidup di dalam dan menikmati karya-karyanya di dalam langkah-langkah kita. Sehingga kasih kita itu kembali lagi clear dulu dengan diri sendiri. Sehingga berbuat baik, kita tidak memandang sebagai suatu beban, tapi berbuat baik sebagai suatu sukacita yang kita lakukan sebagaimana hal yang kita nikmati dalam hari-hari kita.
Oke. Cukup kompleks berarti ya secara kekristenan ini ya. Terima kasih Dang Kori sudah menjelaskan dengan detail dan terperinci. Oh iya. Gitu. Berarti implementasinya bahkan pertemuan dengan Tuhan itu bisa di dalam keseharian kita juga gitu ya. Dan bagaimana cara kita melihat ibadah mingguan kita misalnya itu menjadi perjumpaan yang baik dan meringankan, menguatkan kita gitu ya dari pergumulan-pergumulan yang memang kita sedang hadapi begitu. Mungkin kalau misalnya aku tanya nih ke Kak Mel gitu ya. Nah, kalau misalnya dari bagaimana sebenarnya kan biasanya nih sering kali memang kalau dari perumpamaan yang sebelumnya aku bahas gitu ya, bagaimana caranya kita mengisi air di mangkok yang kita miliki dan mangkok yang orang lain miliki gitu. Kalau misalnya dari Inang Kori berarti bagaimana cara kita mengisi punya kita adalah kita ngobrol dulu sama Tuhan, kita ketemu dulu sama Tuhan gitu. Dari bagaimana Tuhan memelihara kita, begitulah kita mengasihi orang lain begitu kurang lebih. Nah, tapi kalau misalnya secara psikologis gitu ya, Kamel, kan kalau misalnya mungkin lebih ke bahas psikologisnya bagaimana orang misalnya ada waktu dia mau me time dulu gitu, baterai energinya habis maunya buat dirinya sendiri dulu gitu, belum bisa buat bersosialisasi gitu. Kalau misalnya sebelumnya sempat dibilang dapatkan sukacita ketika membantu orang lain, tapi mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa aku udah ngasih banyak nih ke orang, tapi kenapa dunia ternyata nggak ngasih aku sesuai yang aku butuhkan ya gitu kan. Jadinya mulai dipertanyakan nih, mangkoknya dia ternyata masih kosong tapi dia udah ngisi mangkok orang banyak banget gitu. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya ngelihat self love itu sendiri? Apakah berarti ketika kita berfokus ke diri kita sendiri itu berarti kita egois gitu? Bagaimana sebenarnya pandangan terkait self love ini? Sebenarnya mungkin harus yang ada satu term yang kadang-kadang suka digabungkan dengan self love, yaitu narcissistic. Ya. Ya, jadi NPD kalau sekarang orang suka nyebut. Tapi sebenarnya banyak. NPD itu udah disorder ya. Jadi belum tentu semua orang memiliki disorder tuh gangguan gitu. Jadi memang udah harus dalam tahap diagnosa. Sebenarnya narsisistik sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk bangga sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya dua hal ini adalah menurut saya adalah entity yang berbeda sih, terminologi yang berbeda. Self love adalah kita memahami diri kita mencintai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita memahami bahwa walaupun saya tidak sesempurna, walaupun saya tidak sempurna, bukan tidak sesempurna, walaupun saya tidak sempurna, saya adalah seseorang yang berharga. Karena ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita manusia, nggak sih Nang? Kalau kita sempurna berarti kita Tuhan kan ya. Jadi justru karena kita manusia makanya kita tidak sempurna. Nah, self love itu adalah memahami bahwa kita adalah orang yang seperti demikian tadi, dan kita menerimanya dan kita tetap mencintai diri kita walaupun kita tidak sempurna. Jadi fokusnya sebenarnya kepada diri kita sendiri. Fokus dalam arti kita mencoba menerima diri kita sendiri gitu ya. Nah, tetapi kalau narsis gitu ya, itu merasa dirinya berlebihan dan ada kecenderungan justru dia merasa dirinya di atas orang-orang gitu ya. Kalau kita self love, kita menerima diri kita sendiri dengan kekurangan kita juga kemudian memahami bahwa orang lain punya kekurangan. Jadi kita sebenarnya ya memang sama gitu ya. Tetapi kalau narsisistik, dia tuh merasa dirinya lebih lagi dan bahwa orang lain di bawahnya mereka gitu. Sehingga kalau kita pikir-pikir fokusnya malah justru terhadap orang lain, pandangan orang lain terhadap diri dia sendiri gitu. Jadi ya memang itu yang membuat keduanya ini harus dipastikan dulu gitu ya. Jadi bukan berarti akhirnya kita mencintai diri kita terus mencintai diri kita secara berlebihan. Keseimbangan itu harus ada gitu, karena ya memang segala sesuatu yang, kalau dari psikologi, segala sesuatu yang dalam tahap ekstrim, entah sangat kurang atau sangat berlebih, ya itu tidak baik. Kalau berlebih kadang-kadang juga ada orang yang mungkin akhirnya jadi narsisistik tadi. Kalau kekurangan malah ada orang yang juga nggak punya personality sama sekali, malah kadang-kadang dia jadi people pleaser nih, karena dia berharap orang lain mencintai dia gitu. Jadi memang harus dijaga supaya dia ada dalam equilibrium yang di tengah gitu ya, bahwa seimbang. Aku boleh nanya, Mang? Karena
aku tuh suka me time. Berarti tadi seperti penjelasan Inang, kalaupun kita mau me time, ya me time ada kadarnya. Iya. Iya, jadi kita tahu nih diri kita emang lagi butuh fokus kepada satu hal, ya kita me time dulu. Tapi jangan me time-nya sampai sebulan, 2 minggu nggak keluar Itu kamar. mengurung diri Itu mengurung diri. Oke. Jadi self love itu ya kita maklumi juga. Jadi mengenal diri dengan me time gitu kan. Iya, Ya, sewajarnya. Jadi kalau misalnya me time-nya kebanyakan seminggu nggak keluar kamar begitu, tiba-tiba di kamarnya sudah menumpuk banyak sampah, itu bukan self love lagi ya, itu bukan me time lagi. Kalau nggak keluar itu udah masuknya ke kategorinya withdrawal, menarik diri. Oh. Kalau di Jepang tuh ada sampai namanya hikikomori itu malah istilahnya. Sebenarnya menarik juga ngomongin itu. Ini tuh sebenarnya kita juga self healing ini. Ini kan kadang-kadang me time itu sebutannya healing ya. Healing ini tuh kan juga dipengaruhi sebenarnya sama media sosial sama bisnis menurut saya ya. Bisnis travel, bisnis kegiatan-kegiatan rekreasional kan mereka ya sekali lagi sosial media mereka bikin iklan-iklan sebenarnya nggak salah, tetapi menurut saya jadi di masyarakat tuh ada pandangan yang menurut saya nggak terlalu tepat juga, bahwa untuk healing itu berarti harus ke puncak, harus ke Bali, harus potong rambut, harus ada treatment ini, treatment itu gitu. Karena sebenarnya healing bisa sesederhana tidur. Kalau itu memang melegakan, badan kita capek banget, pikiran kita banyak sekali, kita sesederhana kita ke kamar tidur, jangan diganggu ya, mau tidur dulu seharian misalnya atau enggak 6 jam gitu misalnya, nanti bangunin 6 jam lagi gitu. Itu pun juga sebenarnya udah healing. Sesederhana nelfon temen, ketawa-ketawa, ngakak gitu ya, dan refresh lagi, bisa curhat, bisa mengeluarkan perasaan. Sesederhana pergi ke taman buat lari, atau buat jogging 20 menitan, atau sesederhana juga nonton YouTube atau enggak nonton stand up comedian sambil ketawa-ketawa, itu tuh juga sebenarnya udah healing gitu. Kita nggak harus healing yang jauh-jauh, nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk healing gitu, karena sebenarnya kan pada dasarnya itu adalah relaksasi. Kita mencoba untuk istirahat, karena sebenarnya ini kan nggak cuma badan fisik yang lelah, otak itu juga bisa lelah. Jadi kadang-kadang kita cuma butuh stop sebentar, cari waktu tenang, me time, tapi me time gak usah kemana-mana, juga di rumah masak, udah lama gak masak jadi masak. Nanti anak zaman sekarang self love-nya setiap bulan beli sepatu Puma yang seharga gajinya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau misalnya itu memang membawa kebahagiaan, tapi kalau gara-gara itu jadi nggak punya tabungan, di akhir bulan akhirnya jadi makannya sedikit-sedikit, akhirnya kan jadi tambah stresnya. Iya, betul. Mendingan ya kita yang terukur aja, kalau misalnya memang belum bisa mahal-mahal. Itu adalah self love. Ya, itu self love adalah mengenal diri sendiri. Betul. Bukan memberikan apa yang kita mau secara besar-besaran. Nah, jadi sederhana banget sebenarnya pembahasan kita itu ya seperti itu. Self love ya tadi Kak Inang bilang, kalau emang badan kita lelah, mungkin kita butuh tidur. Bukan butuh cek Shopee. Mungkin kalau kita memang lagi burn out, mungkin kita butuh olahraga gitu. Bukan apa begitu hal-hal yang lain gitu, pergi ke Bali gitu. Lalu akhirnya akhir bulan yang terjadi adalah boncos. Kalau memang ada budgetnya, dan budgetnya cukup, dan memang sudah dialokasikan, nggak apa-apa. Kadang-kadang emang seneng kan pakai baju baru kan, ya kan. Tapi ya kalau misalnya akhirnya jadi ya itu tadi, karena ini cukup sering sih saya beberapa kali dapat kasus yang mana karena keterbatasan jadi akhirnya memaksa, akhirnya justru di akhir-akhir malah pusing, malah stres gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya dari sudut pandang psikologinya sendiri, itu balik lagi ke bagaimana kita itu bisa memperhatikan kebutuhan kita gitu ya. Ketika kita udah berada di titik-titik tertentu, titik lelah, akhirnya kita memilih untuk beristirahat, sudah cukup happy, kita juga jangan sampai terlalu berlebihan expenses and something else-nya gitu ya. Dan juga kalau secara kekristenan, bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan perjumpaan dengan Tuhan gitu, baru disitulah kita menemukan self love-nya begitu ya. Oke, berarti dari sudut pandangnya secara kekristenan dan juga secara psikologis kita bisa lihat jemaat sama-sama bagaimana sebenarnya
secara alkitabiah pun mensupport bagaimana self love itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lanjut sedikit pembahasan kita, di sini ada dari Matius 22 ayat 39, itu kita diminta malah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri gitu. Mungkin kalau aku sebagai pembaca ayat itu ada kata mengasihi sesama seperti diri sendiri, berarti mulai dari diri sendiri, mengetahui porsinya, akhirnya kita memberikan porsi yang sama untuk mengasihi orang lain. Nah, kira-kira kalau dari Inang Kori, dari pandangannya, apakah itu berarti Tuhan mengajarkan kita juga secara tidak langsung untuk mencintai diri kita sendiri? Di sini mungkin aku mau lebih tanya lagi, lebih dulu untuk mencintai diri sendiri, baru mencintai orang lain, atau gimana nih Inang? Oh, menarik sekali. Itulah salah satu hal yang menarik ya. Tapi saya mau mengingatkan bahwa dalam membaca ini jadi pembelajaran bersama, dalam membaca Alkitab, memang kita nggak bisa membaca semua. Kita juga nggak bisa membaca satu kitab. Tapi paling tidak, ketika ayat itu dibaca, kita harus melihat ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya atau satu perikopnya. Jadi yang Elis baca itu kebetulan saya buka. Nah, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan pertanyaannya mana yang lebih penting, kasih sesama manusia atau kasih dirimu sendiri. Tetapi di ayat 39 ini, di kata sebelumnya, sebelum kasihi sesamamu, itu ada pernyataan yang sangat kuat, perintah yang kedua. Nah, berarti kita nggak bisa jawab tuh kasih sesama atau kasih diri sendiri, karena itu perintah yang kedua. Kan tadi pertanyaannya mana nih yang lebih harus dikasihi, diri sendiri atau orang. Nah, itu rupanya dalam Alkitab itu adalah kasih yang kedua, itu bukan yang utama. Jadi nggak bisa dipilih. Yang dipilih adalah kasih yang utama itu. Kasih yang utama adalah di ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah yang utama. Lalu menjadi pandangan yang setara. Jawab ya. Menjadi pandangan yang setara untuk memandang kasih sesama dan kasih kepada diri sendiri. Jadi kita tidak memandang aku harus mengasihi diriku sendiri lalu orang lain nomor 2, atau aku harus mengasihi orang lain baru diriku nomor 2. Misalnya ada juga teman saya, Inang, dia bisa kasih pinjem uang ke temennya 500, tapi untuk beli produk atau barang atau makanan dirinya sendiri itu dia pelit. Ada kan, Inang? Dalam psikolog mungkin ada. Mungkin dia banyak diberikan untuk menolong orang lain, tapi sehingga dia lupa untuk mengasihi dirinya sendiri. Padahal perlu juga mengasihi diri sendiri. Tapi ya itu tadi, kita tidak diajak untuk memilih karena setara. Harus imbang gitu. Iya, sama seperti tadi yang Inang sampaikan. Bahwa cara kita mengenal diri sendiri membantu kita juga untuk boleh mengasihi orang lain. Bagaimana cara kita mengenal diri sendiri? Ya kita berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah meng-clearkan diri kita sendiri, membentuk cara kita memandang, dan kita boleh memandang baik diri sendiri dan baik sesama. Maka itu adalah perintah yang sama, yang kita diajak yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Berarti kalau misalnya ada masalah kayak tadi nih, dia ke diri sendirinya pelit, tapi ke orang lain bisa minjemin uang ratusan ribu atau jutaan gitu. Berarti kalau dari pandangan Inang sendiri, ini pandangan saya ya, iya, di Alkitab nggak ada soalnya. Kalau dari pandangan Inang saya cari sendiri, siapa yang minjemin uang ya, nggak ada dia di sini. Nanti saya kena. Berarti kalau dari pandangan Inang sendiri, yang dibutuhkan apa dalam kondisi seperti itu? Ya tentu kita kan selalu berada bersama dengan Allah ya. Artinya kalau ini pandangan sendiri ya, jadi saya bingung untuk boleh ini karena pandangan sendiri ya. Kira-kira kalaupun ada teman yang butuh dan saya juga merasa bahwa kayaknya saya kurang gitu, ya saya memberi apa yang bisa saya beri. Saya tidak memaksakan untuk menolong dia, padahal saya juga tidak ada gitu. Tapi saya percaya tangan Tuhan tidak sependek cara berpikir saya. Artinya kalau saya harus menolong dia begitu, lalu kalau nggak saya, nggak ada yang menolong, tangan dan karya Tuhan nggak sependek cara berpikir saya. Maka ketika pun saya mampu menolong dia, itu adalah cara Tuhan menolong saya untuk membantu dia. Tapi menyelamatkan dia, pasti ada cara-cara Tuhan yang lain. Gitu. Jadi saya percaya bahwa kalaupun saya harus menolong orang, saya menolong orang dengan kadar apa yang bisa saya beri. Kapasitas kita. Gitu, iya, dan saya juga tidak lupakan bahwa saya juga adalah bagian yang masih hidup.
Artinya hidup adalah perlu dipelihara kesejahteraannya, keamanannya, tapi tidak melupakan juga untuk menolong orang lain. Tapi tidak membuat saya harus merasa bahwa hidup dia ada di tangan saya gitu. Jadi kalau saya tidak menolongnya, itu akan menjadi sesuatu hal yang menggempakan. Ya tidak, saya tahu Tuhan pasti akan menolongnya. Tapi di dalam perjalanan kehidupan saya akan menolongnya dengan apa yang bisa saya tolong, kira-kira begitu. Oke. Ini menarik nih, fenomena meminjamkan uang ini nih. Loh, jadi pinjam meminjam ini kan Fenomena iya. mungkin tema berikutnya. Iya, tapi kalau misalnya dari Kamel sendiri, kira-kira kan berarti sifatnya ini urgensi secara pribadi, dia juga butuh untuk kelangsungan hidupnya, tapi temannya dia juga mau minjem gitu. Kalau misalnya secara psikologis, Asal jangan jual ginjal aja. Jangan, itu kejahatan ya. Sebenarnya kalau dari psikologi itu agak kompleks ya, karena kan emang ada individual differences, ada perbedaan individu. Betul. Yang mana perbedaan individu itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh cara dia dibesarkan gitu ya. Dan memang mungkin hal-hal ini yang memang akan mempengaruhi bagaimana seseorang menyikapi tadi contoh yang tadi Inang kasih. Cuman saya pengen ngomongin ini. Jadi di psikologi itu ada teori attachment. Ya, attachment. Mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Ikatan emosi mungkin ya, ikatan emosi. Kelekatan Ya, kelekatan benar. Dan itu memang biasanya dipelajari seseorang tuh di tahap-tahap awal dalam hidupnya. Ya, jadi dan memang biasanya mereka mempelajari itu dari orang tua gitu ya. Jadi memang kalau memang dia memang dari awal memang memiliki attachment atau kelekatan yang secure atau ya secure, aman gitu ya. Memang penelitiannya menunjukkan bahwa di kemudian harinya dia juga akan berkembang menjadi seseorang yang memberikan secure attachment kepada orang lain. Ketika dia secure attachment, dia tahu nih bagaimana, seberapa banyak yang dia harus berikan, seberapa banyak energi yang harus dia berikan kepada orang lain, seberapa banyak energi yang harus dia berikan kepada diri sendiri. Nah, tetapi attachment ini kan macam-macam nih, Nang. Ada yang secure, ada yang insecure, ada yang avoidance. Nah, sekarang lagi ngetren juga tuh avoidance attachment gitu ya. Nah, tapi memang intinya ya kalau dari psikologi memang perbedaan individu pasti akan ada aja, dan mungkin perbedaan individual dan cara kita dibesarkan itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memberi kepada orang lain di kemudian hari. Tetapi intinya sebenarnya kalau tadi aku pengen ngobrolin mengenai yang mana lebih dulu gitu ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara bersamaan sih. Nggak harus ini bukan sesuatu yang harus dikotak-kotakan fasenya, menerima diri sendiri baru kemudian fase mengasihi orang lain. Itu bisa dilakukan secara bersamaan. Apalagi kalau misalnya memang dia memiliki attachment yang secure itu tadi. Jadi dia memang pernah mengalami rasanya dicintai dan mencintai gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, selagi dia mencoba memahami dirinya dengan lebih baik, dia juga bisa mencintai orang lain gitu. Jadi nggak harus ada sequence gitu, di mana ini dulu baru kemudian yang lain, bisa dilakukan secara sekaligus. Tapi justru ya Inang ya, Kak Mel maksudnya. Nah tapi justru ya Kak Mel ya, sering banget kalau, aduh, bagaimana ya, aduh. Kan kalau misalnya yang umum di anak-anak Gen Z sekarang gitu kan, kalau misalnya habis menjalani toxic relationship misalnya gitu, dia kehilangan jati diri, mulai kehilangan dirinya sendiri gitu, apa sih sebenarnya yang dia cari di dalam hubungan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mungkin dia tidak mendapatkan secure attachment gitu loh. Walaupun sebenarnya secure attachment bisa berasal dari keluarga, bisa dari hal-hal lain gitu ya, tapi mungkin toxic relationship ini build something different di dalam dirinya sendiri gitu. Akhirnya dia kehilangan jati diri. Nah, akhirnya dia bingung nih mau menjalani hubungannya dulu atau menemukan dirinya. Tapi dari banyak yang aku lihat terpapar gitu ya di TikTok lah atau di sosial media. Nah, itu mungkin lebih mengarah ke kamu harus tahu diri kamu sendiri dulu gitu. Kamu harus bisa paham diri kamu sendiri dulu, baru kamu berani buka lembaran baru sama orang lain. Nah, tapi kira-kira kalau dari Kamel kan tadi penjelasannya malah kita bisa kok belajar diri sendiri dulu sambil membangun hubungan sama orang lain. Nah kira-kira sebenarnya itu gimana sih Kamel?
kalau dia udah berhenti dari toxic relationship ini kan dia juga idealnya dia memakai waktu itu untuk kemudian memahami diri dia. Menurut saya kalau ada seseorang mengalami toxic relationship yang sangat parah dan kemudian dia bisa mengambil sikap untuk menghentikan toxic relationship itu berarti dia tahu bahwa dirinya berharga dan dia tidak harus ada dalam toxic relationship itu. Berarti kan at the same time dia mempelajari dirinya dia sendiri, kemudian dia juga mencoba memahami saya harusnya sama orang yang seperti apa gitu. Karena menurut saya mencintai diri dan memahami diri itu proses yang panjang dan nggak berhenti. Sampai sekarang aja saya masih mencoba untuk memahami diri saya sendiri juga nggak sih, Nah? Udah berapa tahun gitu ya, maksudnya ngomongnya berapa tahun, berapa puluh tahun. Waduh. Ya, tapi itu kan kita mencoba untuk memahami gitu siapa kita, dan kadang-kadang ada makna yang juga berbeda dari tahun ke tahun. Saya yang di usia belasan dengan saya yang di usia 20-an dan seterusnya itu pasti punya pemahaman yang berbeda mengenai siapa Melissa itu, siapa orang ini gitu. Jadi ini ada sebuah proses yang berjalan terus-menerus. Kadang-kadang memang mungkin kita akhirnya jadi trial dan error gitu ya, dalam arti kita bikin kesalahan. Nah, misalnya tadi contohnya dia ada dalam toxic relationship, dia mungkin kemudian akhirnya menyadari oh ini bukan sebuah hubungan yang tepat dan saya harus clear things out, kita harus berhenti. Nah itu kan sebenarnya kan proses pembelajaran. Dia kemudian jadi paham, oh oke, orang yang kayak gini red flag nih buat gue gitu istilahnya kan ya. Kita cari yang green flag aja gitu kan, ya udah kita cari yang lain. Jadi kita jadi lebih paham nih, gue tuh butuhnya yang kayak gini, gue nggak bisa sama yang kayak gitu istilahnya. Proses yang nggak akan pernah berhenti sih menurut saya. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari prosesnya sendiri itu dua-dua baik secara rohani kekristenan maupun secara psikologis, berarti itu menjadi sebuah proses yang bisa berjalan bersama-sama, begitu berarti ya. Oke, nah mungkin aku mau tanya, ini sedikit membutuhkan tips and trick sedikit dari sisi kekristenan dan juga psikologis. Bagaimana bentuk, kalau misalnya pertama untuk Inang Kori dulu, bagaimana bentuk self care yang mungkin di ranah rohani? Dalam yang rohani, yang didapati sebut rohani, self care itu seperti apa kira-kira? Mengampuni. Iya. Self care itu mengampuni. Karena banyak orang yang sakit karena kebencian. Saya pernah mempastorali beberapa jemaat ya yang berada dalam keadaan sakit. Lalu dalam pastoral tersebut saya berbicara, ada hal yang disimpan, ada hal yang menyakiti hatinya, begitu, sehingga itu yang membuat dia tidak mau makan, tidak mau tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak, sehingga itulah yang membuat dia sakit, kira-kira begitu. Dan saya juga jadi saya mencoba menjadi dokter gitu kira-kira. Dan banyak juga dokter yang bilang penyakit itu kadang timbul dari cara berpikir ya, dari beban pikiran. Dan beban pikiran itu bukan cuma tentang pekerjaan. Kalau orang udah bekerja, artinya saya yakin pasti dia menyukai pekerjaan karena kan dia kan melamar, artinya dia tahu dia akan mengerjakan itu. Jadi sedikit banyak orang mungkin stres dalam pekerjaan, tapi mungkin yang lebih berat adalah stres dalam relasinya yang tidak mampu mengampuni. Jadi bagaimana cara mengasihi diri sendiri adalah mampu mengampuni. Dari sisi kerohanian ya, mengapa kita selalu diajak untuk mengampuni? Karena sedahsyat itu bagi kita dan hidup kita. Dalam relasi kita kepada sesama dan dalam relasi kita kepada diri kita sendiri. Kesulitan kita juga mengampuni diri sendiri, kesulitan kita juga mengampuni sesama, begitu. Artinya mengampuni ini adalah kita tidak terbeban lagi dengan apa yang menjadi hal-hal yang demikian. Kalaupun dalam hal itu kita tidak harus memeluknya atau artinya dalam keadaan yang sulit begitu, karena jaraknya jauh atau bagaimana, kita sudah clear aja dari situ. Ketika kita berjumpa dengan dia, kita tidak lagi berada dalam kesulitan itu sendiri gitu. Ketika kita tidur juga, kita tidak terbawa pikiran itu sendiri. Ketika pun kita harus diam, kita memang diam dalam clear, bukan diam dalam memendam atau menyimpan. Jadi self love yang paling, mungkin itu yang kenapa Alkitab selalu mengatakan bahwa kasihilah sesamamu, itu sangat identik dengan cara kita mengampuni diri sendiri dan juga mengampuni orang lain.
Setuju banget lagi. Jadi di psikologi itu juga ada ini namanya self compassion. Jadi berhubungan sama unconditional positive regard tadi, baik Carl Rogers gitu ya. Jadi bahasa Indonesia unconditional positive regard tuh menerima diri sendiri tanpa syarat gitu kan. Dan menurut beliau ketika kita bisa menerima diri sendiri tanpa syarat, dengan sendirinya kita akan menumbuhkan self compassion di mana kita bisa tetap menghargai diri kita secara lembut. Kalau nggak salah ada kalimat yang seperti itu, secara lembut walaupun kita melakukan kegagalan gitu ya. Dan ini berlaku nggak cuma buat diri sendiri dan kepada orang lain juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau ketika kita bikin salah, itu orang yang paling kritis dalam menyalahkan kita tuh sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya. Diri kita sendiri yang paling kritis, dan sebenarnya itu yang kemudian biasanya bisa mempengaruhi kita secara psikologis, kemudian mempengaruhi self konsep kita yang tadinya mungkin baik, kemudian jadi merasa diri aku itu memang tidak baik, diri aku itu tidak hebat, tidak pintar, bodoh dan lain sebagainya. Negatif, kata-kata negatif kemudian dimasukkan ke dalam diri sendiri, dan itu tidak membantu sama sekali sebenarnya memiliki kata-kata negatif tersebut. Jadi memang setuju sekali bahwa mengampuni orang lain dan diri sendiri itu juga menurut psikologis itu sangat penting, powerful ya. Dan kalau nggak salah aku pernah baca bahwa sebenarnya mengampuni itu juga bukan buat orang lain ya, Nang, buat kita sendiri ya, Nang. Kalau aku sebel sama Inang, bukan aku mengampuni Inang supaya Inang enak, sebenarnya supaya aku sendiri yang lebih lega gitu perasaannya. Jadi mengampuni. Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya bentuk self care yang mendukung pertumbuhan rohani, berarti kalau dari Kak Mel sendiri itu sepakat kalau misalnya mengampuni itu merupakan bentuk self care yang praktis dan yang tanpa menjauhkan diri dari Tuhan. Kira-kira begitu ya. Boleh aku tambahin, dalam ibadah minggu kita kan itu juga selalu ada tuh pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa itu mengingatkan kita juga, jadi setiap minggu sekali dong kita dihapus, udah kayak door smear, cuci mobil seminggu sekali gitu. Mobilnya kotor baru dicuci. Sebenarnya pengampunan dosa yang kita boleh lakukan dalam peribadahan itu bukan tentang seminggu sekali, tetapi itu mau mengingatkan kita bahwa dalam urutan itu kan kita tuh diingatkan itu. Nanti di imamat kita dituliskan apa sih patik itu, dosa-dosa itu bagaimana menghormati orang tua, relasi orang tua dan anak itu juga sulit, kompleks juga. Relasi dengan sesama, jangan mencuri, jangan berdusta dan yang lain-lain gitu. Dalam hukum Taurat kita dihadapkan itu. Kemudian kita diperhadapkan kemudian dengan pengakuan dosa kan, dan kita boleh mengingat bahwa setelah pengakuan dosa kita langsung dinyatakan berita pengampunan. Dan setelah berita pengampunan apa yang harus kita terima? Epistel yang menguatkan kita dalam firman, hingga pada akhirnya adalah firman itu sendiri memetanoia kita dalam memandang hidup kita, sehingga selalu ada pembaharuan diri. Makanya orang salah itu nggak apa-apa, Nang. Tapi orang yang selalu salah, mengulangi kesalahan dan selalu hidup di dalam kesalahannya, atau watak karakternya belajar begitu, itu yang keras begitu, itu yang harus dirubah. Tapi ketika dia berbuat salah lalu dia mengampuni, ketika dia misalnya kayak dia udah berdamai dengan dirinya sendiri, aku tahu nih waktu masih kecil kayaknya orang tuaku keras, lalu dia udah berani mengampuni itu gitu, dan dia tetap melihat orang tuanya sebagai orang tua yang Allah berikan, lalu dia boleh memandang orang tuanya dalam kasih dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Nah itu dia hidup di dalam kasih Allah, self love itu cara kita juga untuk hidup di dalam mempraktikkan kebaikan-kebaikan. Jadi mengampuni itu bukan cuma sekedar lu mengkhianati gua gitu, bukan. Lu berbohong sama gua, tapi apapun yang terjadi di masa lalu yang terkadang membuat relasi kita tidak baik kepada orang lain, yang dia sadari atau tidak kita sadari, tapi itu mengganggu hati, pikiran dan pertumbuhan kita, itulah bentuk dari kita harus mengampuni diri sendiri, mengampuni masa lalu, mengampuni hal yang mungkin kita tidak pernah selesaikan, luka batin, lalu kita ingat
dalam peribadahan Allah selalu memberikan pengampunan ketika kita datang kepadanya, dan yang harus terjadi adalah perubahan, transformasi, perubahan bentuk dalam yang tadinya tertekan tapi menjadi lepas, yang tadinya terbeban yang sekarang menjadi lebih lega. Dan itulah dalam satu kata mengampuni, tapi maknanya lebih luas. Oke, luar biasa ya teman-teman Jambu semuanya. Kita akhirnya udah mengupas tuntas mengenai bagaimana mencintai diri dan mencintai sesama ala kekristenan dan juga ala psikologis. Mungkin dari Kamel nih untuk kita sambil menutup untuk podcast kita yang ke-7. Nah, aku mau tanya kira-kira apa pesan dari Kamel untuk jemaat kita dari jemaat Jambu di luar sana yang sedang bimbang atau gusar dalam proses mereka mencintai diri mereka sendiri atau dalam mencintai orang lain? Mungkin seperti yang aku tadi bilang, ini adalah proses yang selalu berjalan. Bukan cuman hanya dalam satu periode, tapi di periode-periode berikutnya. Jadi jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk memahami diri sendiri, kelebihan dengan kekurangannya masing-masing. Iya, kita nggak sempurna, tetapi kita berharga, gitu ya. Kita anak Tuhan yang diciptakan dengan ajaib dan sangat berharga, sehingga walaupun kita punya banyak sekali kelemahan, ingat deh, kita juga punya kelebihan. Terkadang kita tuh cuman fokusnya sama kelemahan soalnya. Kita cuman fokus kita kurang ini, kita nggak bisa ini, kita masih belum seperti itu gitu. Padahal sebenarnya di balik itu banyak sekali hal-hal positif yang mungkin sudah kita lakukan. Jadi selamat memahami dirinya dengan lebih dalam lagi. Dan saya yakin nanti suatu kali nanti dengan sendirinya juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Inang Kori ini, kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari Alkitab atau bagaimana kata-kata Tuhan mengenai bagaimana mencintai diri dan mencintai sesama itu sendiri, dan bagaimana keduanya itu bersumber dari Allah? Kira-kira bagaimana pesan Tuhan? Ini pesan untuk bersama ya. Yang pertama, jangan lupa beribadah. Ya. Jangan lupa ibadah minggu. Rajin ibadah minggu. Pesan sponsor. Artinya saya sih lebih ke onsite ya. Lebih ke onsite. Jadi datang ke gereja. Karena dalam gereja itu mungkin ya, saya pernah bikin ilustrasi, ya di dalam itu banyak orang yang kita dengar di dalam gereja mungkin, kok orang gereja misalnya ngomongnya nggak baik, atau banyak sekali karena kita di ruang publik, kita di ruang bersama yang karakter orangnya itu beragam, lalu tentu kita akan mengalami pergumulan itu, kita tentu akan melihat hal dan yang demikian, tapi berhenti untuk boleh mengatakan itu mengganggu diri, itu toksik atau apa, tapi nikmati itu semua. Nikmati itu semua dan lihatlah bahwa perjumpaan dengan Allah, peribadahan itu bukan banyak merubah keadaan itu, tapi perjumpaan dengan Allah membentuk kita boleh memandang dengan lebih lagi. Dan itu seharusnya didapat oleh semua orang yang menikmati peribadahan. Jadi perubahan itu bukan tentang saya saja, tapi tentang siapapun yang beribadah, sehingga relasinya, perjumpaannya, caranya orang yang beribadah selalu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan itulah yang memberikan pengaruh baik seharusnya dimanapun mereka berada. Sehingga pesan yang selalu saya sampaikan adalah, jadikan ibadah bukan cuma sekedar rutinitas, jadikan ibadah sebagai self care ya tadi katanya. Jadi jadikan ibadah, doamu, peribadahanmu setiap pagi, ibadahmu setiap minggu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi perjumpaan dengan Allah. Bentuk kamu mencintai dirimu sendiri, bentuk kamu juga memampukan dirimu juga untuk mencintai sesama. Sehingga dengan selalu didorong untuk keluar daripada zona aman, kita juga boleh mendapati bahwa benar semua hal bisa dilewati ketika bersama dengan Allah. Kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Kamel, terima kasih Inang Kori untuk hari ini. Kita belajar banget teman-teman, ternyata bahwa mencintai diri dan mencintai sesama itu bukan sebuah pilihan ya berarti ya. Itu adalah proses yang memang akan kita lalui selama kita hidup juga gitu. Adalah proses yang tidak berhenti gitu. Sampai di mana titik kita bisa menerima diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan juga bagaimana kita bisa melihat kasih Allah juga ya melalui perjumpaan kita dengan Allah. Di situ kita bisa mengimplementasikan
ke sesama kita, ke lingkungan kita, ke sekitar kita, bagaimana sebenarnya kasih itu dimiliki. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, kita yang sebagai orang Kristen ini orang-orang terpilih yang memiliki kasih yang sangat besar berarti ya. Karena kita di sini yang dipilih oleh Tuhan sebagai orang-orang yang menerima kasih dan karunia yang besar sekali gitu. Berarti besar sekali kasih juga yang bisa kita berikan ke sesama kita gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kamel, terima kasih Inang Kori, terima kasih teman warga Jambu semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu di YouTube kita episode selanjutnya. Bye.